Selamat pagi sekali lagi semuanya. Oke, tadi udah dikatakan Love Academy untuk teman-teman yang sudah menikah paling nggak lewat daripada setahun gitu ya, boleh daftar. Ini saya buka pendaftaran, kenapa Arnold daftar ya? I think it's good untuk kita bisa belajar terus membangun dalam rumah tangga. Anything dari tadi Stephen sudah sempat mention, tapi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita akan spend these three things, kita akan memberikan 3 hal ini. First time, waktu. 2 thought, dipikirkan. 3 money, diduitin. Jadi sesuatu yang berharga perlu dipikirin, dikasih waktu dan diduitin. Kalau pernikahan kita berharga berarti kita perlu dipikirkan, perlu dikasih waktu, perlu diduitin. Amen. Jadi apapun yang berharga dalam kehidupan kita akan melakukan hal ini. So I believe this class will help you untuk bisa melakukan. Dan the reason saya melakukan kelas ini juga bukan karena saya sudah jago, justru karena saya kalau ikut mengajar pun mau nggak mau saya harus melakukan apa yang diajarkan dalam kelas. And that help me to build a good habit dan kebiasaan baik dalam rumah tangga saya. Oke, mendekati hari Valentine, gitu ya. Mendekati hari Valentine, hari ini saya akan bicara sedikit mengenai apa yang Tuhan tentukan dan saya berbicara mengenai God's direction for family legacy. Semua daripada kita mau meninggalkan sesuatu dalam bumi ini dan kita akan meninggalkan sesuatu pasti. Suatu legacy yang waktu kita pergi pun diingat orang. Makanya orang-orang yang sudah meninggal, walaupun mereka meninggal kita tidak akan pernah lupa namanya. Yes, pahlawan-pahlawan kita nggak lupa namanya karena ada suatu legacy yang ditinggalkan gitu ya. Ibu Teresa udah meninggal tapi namanya kita nggak lupa. Dan tokoh-tokoh yang namanya nggak lupa karena ada sebuah legacy yang ditinggalkan di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya Tuhan juga membawa kita untuk meninggalkan sebuah legacy di dalam kehidupan kita dalam Tuhan. Nah seringkali yang terjadi adalah kita selalu berpikir bahwa apa yang kelihatan apalagi hari Minggu itu adalah sesuatu hal yang kita pikir itu legacy yang terjadi. Tapi I'm gonna tell you one thing, legacy doesn't start from Sunday service, tidak mulai daripada hari Minggu, tapi legacy mulai daripada rumah tangga kita. Waktu kita di rumah. Kemarin bulan Desember waktu saya liburan, kebetulan mengunjungi anak saya di Jepang, dan mereka main ski. Saya baru jatuh dari motor jadi nggak dikasih main ski gitu ya. Jadi sebel juga di tempat yang notabene nggak bisa ngapa-ngapain kecuali main ski, saya nggak bisa main ski. But I use that time untuk bisa baca firman Tuhan dan untuk merenungkan dan bertanya pada Tuhan apa yang Tuhan arahkan. Dan kita buka sama-sama ya Titus 2, 1-8 dikatakan begini. Tapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua. Laki-laki yang tua. Victa. Oh bukan. Talking about older man, talking about husband, talking about father, ayah ya. Husband, laki-laki yang tua, hendaklah hidup pertama sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Hidup sederhana, terhormat, bijaksana, terus dikatakan sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Healthy in faith, in love, and in endurance gitu ya. Nah kita mengajarkan bahwa legacy seorang kepala rumah tangga dimulai pada waktu kita melakukan hal ini. Waktu kita mulai hidup sederhana, kita terhormat, kita bijaksana dan sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam pengharapan, dalam ketekunan. That's what the Bible said. It means that sesuatu yang kita perlu bangun. Nah seringkali yang kita pikirkan dalam kehidupan seorang kepala rumah tangga, pokoknya yang penting gue bisa mencukupi keluarga, bisa hidup tenang, anak bisa disekolahkan, bisa melayani. Tapi Alkitab mengatakan nggak cuma itu aja. Hidup sederhana, hidup terhormat, hidup bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Semua ini berbicara mengenai apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ada apa yang ada di dalam kita, bukan apa yang kelihatan daripada luar. Amen. Bukan apa yang di luar, tapi apa yang ada di dalam. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Setelah itu dikatakan, dan juga perempuan-perempuan tua
older women sebenarnya, bahasa Inggrisnya lebih enak, older women, wanita yang lebih tua, maksudnya bicara mengenai seorang ibu gitu ya, istri gitu, jangan tersinggung gitu ya. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, dikatakan jangan memfitnah. Kata memfitnah itu adalah slanderous, gitu ya. Kata memfitnah itu adalah membicarakan sesuatu yang nggak benar atau berasumsi. Kata memfitnah itu adalah itu, jadi bukan fitnah. It means that jangan bergosip. Gosip juga enggak gitu ya, karena gosip banyak kan seringkali salah gitu istilahnya. It's about gossip gitu ya. Jangan memfitnah, jangan mengatakan sesuatu yang nggak benar. Kadang-kadang waktu kita ngomong kepada suami atau kepada anak kita juga kita menggunakan kata yang nggak benar. Anak kita melakukan kesalahan, misalnya kita udah langsung ngomong accuse gitu. Kata ini juga berkata mengenai accuse. Kamu kok kurang ajar. Padahal mungkin maksud anak kamu, maksud anak kita nggak kurang ajar. Maksudnya baik, tapi mungkin melakukan kesalahan dan itu semua. Maka kita katakan jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Jangan, hamba anggur itu ketergantungan kepada anggur, wine, alkohol. Tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik dengan demikian. Jadi we need to teach our children. Dengan demikian, Alkitab mengatakan, dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, nah sekarang anak-anak perempuan yang single, untuk nanti bisa mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat Allah, jangan dihujat orang. So the word of God is teaching the wife, the husband, the wife, and now the daughter. Untuk mereka bisa bertumbuh dalam Tuhan. Besarnya bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi suami. Tunduk pada suami, melakukan hal-hal yang benar dalam rumah tangga mereka, mengatur rumah tangganya. Demikian juga orang-orang muda, young man, yang single, anak laki-laki, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, dengar, self-control in everything. Di Bali memang tantangannya susah. Kalau ketemu bigul, nah latihan deh self control. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan, menjadi contoh dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Again, you need to teach. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Alkitab mengajarkan bahwa ada suatu legacy yang Tuhan bisa taruh dan Tuhan ajarkan untuk keluarga kita. And it always start with home. Dalam rumah, amen. Dalam rumah, maka itu salah satu kelas yang kita ajarkan dalam Love Academy adalah you need to pray every day at home. Dalam rumah, bukan apa yang kelihatan di depan. Tapi dalam rumah waktu orang nggak tahu apa yang terjadi, mungkin cuma istri atau suami atau anak-anak yang tahu. That's how you start the legacy. That's how you build the family. Itulah kita mulai membangun family. Hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Perempuan. Hidup sebagai orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Tapi mengajarkan hal yang baik sehingga anak perempuan kita boleh nanti tumbuh mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya. Agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Yang anak-anak muda, mereka menguasai diri dalam segala hal, lakukan dan jadikan dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, jujur, sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dan ini suatu hal yang perlu di-set dalam rumah, amen. Dan it always start with laki-laki yang tua, older man. Kata Indonesia nggak enak laki-laki tua gitu ya. Older man and older women. Husband and wife. Di sini siapa yang sudah menikah? Amen. Siapa yang istrinya duduk di sebelah? Firman Tuhan mengatakan sesuatu hal. Whether we like it or not, Valentine bicara mengenai cinta kasih, tadi Pastor Victa udah katakan bahwa
cinta kasih itu adalah bukan suatu feeling, bukan suatu perasaan, tapi komitmen. Saya mau katakan lebih tepatnya is a covenant. Suatu ikatan perjanjian kita buat bersama dengan Tuhan dan bahwa kita akan berjalan bersama-sama. Karena orang yang kita nikahi nggak selamanya menyenangkan. Yes, yes. Seringkali nyebelin. Yes. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Laki-laki ya apa enggak? Perempuan ya apa enggak? Saya mau tahu berapa banyak kumpulan laki-laki takut istri di tempat ini. Karena ya kan saya udah pernah katakan, data mengatakan 60% laki-laki di dunia ini takut istri. 40%-nya masih jomblo. So what happen is, itu yang paling sering diserang oleh musuh. Suami istri paling duluan. Kenapa? Karena suami istri kalau hancur berantakan dan kita sudah istilahnya itu turunannya banyak. Anak-anak, cucu dan keturunan banyak sekali yang dirusak itu. Dunia pada saat ini sekarang kalau kita nonton udah bukan suatu image yang benar lagi di dalam hubungan. Walaupun kita katakan Disney, happily ever after. Dulu kita kalau nonton Disney selalu prince and princess gitu ya, ketemu terus jadian, terus happy marriage gitu ya. Sekarang udah nggak lagi. Kadang-kadang bukan prince and princess lagi, seringkali prince and prince. That's what happened sekarang. Itu yang di-offer dan mulai diselewengkan daripada apa yang firman Tuhan katakan. Maka itu Alkitab katakan bahwa Alkitab mengajarkan banyak hal actually untuk kita bisa berjalan bersama-sama. Hari cinta kasih. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke? Kata sepadan, I will find him a helper, penolong yang sepadan. Pernah pikir nggak kata sepadan itu apa? Aku akan kasih contoh. I'm gonna need help. Arnold, mumpung lu di sini, biasanya di belakang. Tarik satu cewek, Arnold. Anyone. Jangan istri orang, ntar lu diiniin. Anyone. Enggak, ini bukan mau jodohin lu, ini cuma ilustrasi. Adele. Ini Adele yang nyanyi? Oh, bukan. Naik ke atas. Naik. Oke. Tidak baik kalau manusia ini seorang diri aja, nggak baik kalau dia jomblo karena banyak masalah kalau dia jomblo. Oke. Aku akan menjadikan atau memberikan, I will give him a helper, penolong yang sepadan, comparable dengan dia. Pernah mikir nggak kata sepadan itu artinya apa? What is the meaning of sepadan? Ada yang bisa kasih contoh? Sepadan? Comparable. Pernah kan kita lihat pasangan gitu ya? Waduh, mereka so comparable. Zaman si Brad Pitt jadian sama Angelina Jolie, kita langsung, wah they are so comparable. Kita ngomong mereka sepadan. Kata sepadan itu kita melihat daripada biasanya kalau penampilan atau apapun itu juga yes or no, ya kan? Ya apa enggak? Kita ngelihat penampilannya. Kalau penampilan susah nih. Karena begitu ngelihat suaminya jelek, istrinya cakep banget, waduh mereka nggak sepadan. Kasihan banget gitu. But the word sepadan di sini nggak begitu artinya. Kata word sepadan itu dari satu kata negat, gitu ya. Negat ada berapa arti? Tapi saya akan quote dua hal. Satu, dikatakan negat itu justru melawan, to counter. Untuk to go against, untuk melawan. Nah kan kita bingung, kenapa kata sepadan itu Tuhan kasih adalah orang yang bisa melawan kita. Pernah pikirkan nggak, kenapa Tuhan kasih seseorang yang melawan kita? Pernah bayangkan, coba Anda bayangkan. Kalau ini perusahaan,
Apapun itulah, perusahaan atau gereja atau negara. Yang memerintah, pokoknya kalau saya ngomong apa, semua harus ikut. Nggak ada yang boleh melawan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Chaos. Diktator pasti terjadi. Karena apa yang saya ngomong terjadi. Lah namanya manusia yang bisa salah terjadi. Karena itu Tuhan kasih seseorang yang bisa melawan. Tuhan kasih seseorang bisa challenge. Nah kata negatifnya bisa challenge, tapi konteksnya apa? Saya nggak menunjuk ke sini. Konteksnya adalah you can challenge one another, tapi konteksnya dalam suami, Anda mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gerejanya, istri tunduk pada suami seperti gerejanya tunduk pada Kristus. Konteksnya di sana, di luar daripada itu, the challenge ini berantem besar. Yes? Berantem besar. But kalau di challenge di dalam konteks suami mengasihi istri tunduk pada suami, it will be fine. Dan yang terjadi adalah apa? Suatu pertukar pikiran. Husband, kayaknya yang kamu pikirkan rada begini nih. Kenapa? Karena begini-begini. It will become conversation. Tapi kalau tanpa itu yang ada ribut. Kenapa sih lu ngelawan gue melulu? Loh, memang Tuhan kasih orang untuk, Alkitab katakan Tuhan kasih untuk melawan, untuk challenge your thought. Pernah bayangkan? Ini berlaku nggak cuma untuk husband and wife. Ini berlaku untuk semua. Kadang-kadang bos perusahaan gitu ya. Gue mau cari orang yang bisa sepadan sama gue. Are you sure? Kalau sepadan berarti dia bisa ngelawan lu loh. Kalau cari orang yang yes man itu nggak sepadan. Karena dia nggak bisa counter attack you. Tapi sepadan orang bisa counter attack you, bisa counter dan bisa melawan dan bisa memberikan opinion yang sangat berbeda. That's kata sepadan. So go against. Kedua adalah berseberangan atau berdiri di depan. Nah ini saya kasih contoh. Adel, coba lihat depan. Kamu lihat depan. Kamu lihat siapa? Arnold. Kamu lihat Arnold. Ganteng nggak? Kamu selesai daripada sini, di depan itu ada toko kacamata. Enggak, just kidding. I'm just kidding. Oke, Arnold. Yes. Kamu ngeliatnya ke siapa kalau berseberangan? Pintu. Yang benar, Adele. So, kata berseberangan adalah begini. Ini berlaku untuk semua, not only husband and wife. Maksudnya apa? Fokus daripada Arnold adalah ke sana. Fokus daripada Adele adalah ke sana. Jadi yang dilihat adalah seberang kita. Jadi yang dia pikirkan adalah what can I do to help him? Kebutuhannya apa? Sementara di sana kebalikan. What can I do to help her? Right? Biasanya konflik, masalah terjadi pada waktu fokusnya berubah. Instead of melihat ke sana, melihat diri kita. And that's not the problem. I feel offended. Satu contoh, ini baru terjadi. Istrinya merasa rumahnya sempit. Tapi dia ngeliat, aduh sempit banget rumah. I have a need. Ngeliat ke diri. Lihat diri sendiri ya, I have a need. Sementara suaminya bekerja keras, duitnya nggak cukup, belum cukup. Oke? So when you start to see myself, mulai melihat diri dia melihat gue butuh rumah nih. Terus mulailah ngomong, gue butuh rumah kita kecil. How can you get me a house? Dia jadi stres, kan duitnya kurang. Ini kejadian benar. Setelah itu istrinya minta maaf, sorry, I should not push you that way karena kondisi kita seperti ini. Cuma suaminya sudah keburu ngelihat kepada diri sendiri. Dia merasa, aduh gue suami gagal, aduh gue nggak bisa. Padahal kalau lihat ke sana, bukan itu yang dibutuhkan istrinya. Istrinya membutuhkan kata-kata penguatan, it's okay sekarang belum bisa, but I'm still working. Satu hari kita pasti bisa, itu yang dibutuhkan dia. Bukan suami yang berkata, aduh gue orang gagal nih, gue gak bisa nih. No, this is not what she needs, right? Dan juga
Kalau dia ngeliat ke sini, yang dibutuhkan adalah apa? Suaminya nggak butuh istri yang kata, pokoknya gue nggak mau tahu, gue harus dapat rumah. Bukan begitu kan? Dia ngelihat dan yang butuhkan adalah encouragement. Husband, I need a house. We need bigger house. But I pray for you. Saya percaya satu hari Tuhan akan membawa kita dan kita akan ada waktu. This is how it is sebenarnya. Berseberangan, berlawanan. Apa yang kau lihat adalah sana, apa yang dilihat adalah sini. Seringkali yang terjadi, kita mulai melihat pada diri kita. Maka itu kita mengatakan, perlakuan seorang lebih penting daripada dirimu sendiri. This is negative. Dan ini yang seringkali dibawa, kenapa? Iblis selalu membawa kita untuk bisa melihat kepada diri kita. Dosa pertama kali masuk, apa yang terjadi? Iblis datang kepada Hawa dan dikatakan apa? Perempuan membawa perempuan untuk melihat diri sendiri. Dia bilang, Tuhan ciptakan kamu bagus. Mereka lihat, wah, gue bagus. Setelah itu dia apa? Setelah itu dia bawa compare. Tapi kamu bisa menjadi lebih bagus. Kamu bisa menjadi seperti Tuhan. Saat itu manusia nggak bisa di-compare dengan apapun juga. Right? Mereka udah yang paling tinggi. Jadi iblis cuma bisa membawa mereka di-compare kepada Tuhan. Kan nggak mungkin compare-nya sama kambing, sama babi, kucing, jerapah, dan semua-semuanya. Cannot. The only one yang higher daripada manusia adalah Tuhan. Dan manusia mulai melihat diri sendiri dan dia melihat, wah, emang enakan jadi Tuhan. Right? Enakan jadi Tuhan. So kata negatif berseberangan adalah pertama melawan. Teman-teman semua yang ada sini. If you need someone comparable to you in anything, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam apapun juga, berarti orang itu bisa against you. Bisa counter, bisa challenge. Tapi konteksnya harus benar. Konteksnya bukan gue challenge lu karena gue gak suka sama lu. Karena gue merasa gue lebih jago dari. Bukan begitu konteksnya. Konteksnya adalah supaya, sekali lagi, membawa kepada sesuatu yang lebih baik. Kedua adalah berseberangan. Fokusnya adalah dia. Fokusnya adalah ini. Jika waktu kita melayani, fokusnya bukanlah melihat diri kita, tapi melihat orang yang kita layani. Right? Husband, the focus is to the wife. Apa yang dibutuhkan istri saya? Istri melihat pada suami, apa yang dibutuhkan suami? Waktu kita melayani anak-anak kita, sama. Kita melihat anak-anak mulai berlihat apa yang dibutuhkan anak-anak kita. Kalau enggak, berantakan. Thank you. No, thank you. Build the legacy daripada rumah. Mulai daripada rumah. Seseorang yang men-challenge kita dalam rumah tangga bukan suatu kesalahan. But konteksnya yang harus dibenerin. Kalau challenge itu terjadi di dalam konteks mengasihi, tunduk, it will become a beautiful challenge. Maksudnya apa? Itulah di sana kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Tapi kalau konteksnya, pokoknya gue bener lu salah, ya sudah. Pasti ribut. So Alkitab mengajarkan ada sesuatu hal yang perlu di-build. Semua daripada kita, teman-teman. Ingat, saya juga sama. I can be a good minister, mungkin saya melayani sana-sini, saya travel sana-sini, saya bisa khotbah sana-sini. Tapi kalau nggak dimulai daripada rumah tangga saya, nggak ada suatu legacy yang bisa saya bangun. Karena legacy itu dibangun daripada rumah. Amen? Start from home. Karena itu, husband, suami, Anda punya kewajiban. Kewajibannya apa? Ya you need to teach your wife, you need to teach your children. Anak-anak kita. Jadi jangan bilang itu tugasnya pastor. Kalian itu pastor dalam rumah tangga kalian. You are the priest of the house. You are the pastor of the house. Husband, kamu ini adalah kepala rumah tangga. Jadi pastor dalam rumah tangga. It means that you need to lead. Kita perlu membangun atau lead the family. Wife, Alkitab sudah katakan. Mulai mengajarkan sehingga mengajarkan tingkah laku kita sampai to your husband, sehingga pada waktu anak-anak perempuan kita melihat kita, mereka juga bisa belajar untuk tunduk pada suami mereka nantinya. Laki-laki muda, sons, tingkah laku kita tidak bercacat celah, sehingga kita tidak bisa dihakimi orang lain.
Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan mengenai satu family legacy. How can we do it? Bisa nggak? Bisa dibangun. Tidak berarti bahwa tidak ada kesalahan dalam rumah tangga. Semua daripada kita akan membuat kesalahan. Selama kita hidup dalam daging ini, kita akan membuat kesalahan. Kita akan jatuh dalam dosa. Tapi bukan itu yang membuat kita tidak bisa membangun legacy. Tapi waktu kita mulai berjalan, tidak membawa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak melihat Tuhan, tidak melihat kepentingan firman Tuhan, tidak melihat kepentingan pribadi dalam kita belajar firman Tuhan, tidak melihat kepentingan pribadi untuk kita berhubungan langsung dengan Tuhan, itu yang membuat kita tidak bisa membangun family legacy di dalam rumah kita. So, semua daripada Anda dan saya, Tuhan tetapkan untuk ada sebuah legacy. Gak ada daripada Anda dan saya diciptakan cuma ya udah gitu aja. There is always purpose, selalu ada tujuan. Dan selalu ada legacy yang Tuhan mau kita bangun bersama-sama. Mari kita berdoa. Kalau Anda